nakal, heh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati seluruh Indonesia dimanapun kalian berada, kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki serta panjang umur. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tips cara lenjehin merpati betina. Yang baru hadir, subscribe dulu dong biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya. Yuk langsung kita bahas saja gimana cara lenjehin merpati betinaan. Oke, cara yang pertama untuk melenjehin merpati betinaan. Ini ada betinaan. Yang pertama itu kita mandikan ya teman-teman. Nah, untuk memandikannya itu tidak ada cara khusus. Gimana cara memandikannya? Kalau kalian masih pemula pun kalian bisa melakukan cara seperti ini. Memandikan udah asal-asalan aja. 1, 2, 3. Yang terpenting itu bagian tubuhnya basah. Bagian tubuh dengan bulu itu ada basah-basahnya seperti ini teman-teman. Nah, fungsi dan tujuannya apa sih memandikan merpati itu dengan melenjehkan merpati? Ada hubungannya enggak bang? Ada dong, jelas. Dengan kita memandikan merpati seperti ini, ya kan, nanti bagian reproduksi si betinaan ini terangsang teman-teman. Terus bagian birahi yang awalnya bisa dibilang down ya atau turun, itu dengan dimandikan seperti ini jadi netral kembali, jadi berada di tengah-tengah. Kalau level itu level paling tengah, jadi nggak terlalu ke atas, nggak terlalu ke bawah. Kenapa seperti itu? Merpati ada yang ke atas, ada yang ke bawah, karena mungkin lingkungan kandang juga mempengaruhi teman-teman. Jadi kalau cuacanya panas itu berefek merpatinya tinggi teman-teman, birahinya. Nah, kenapa birahinya harus kita netralkan atau kita seimbangkan? Kalau merpati betina birahinya tinggi, itu alhasil nanti ketika mau dijodohin, dia nggak bakalan mau jodoh. Cenderung merpati ini akan galak ke merpati jantan. Nah, sebaliknya, kalau merpati ini birahinya turun, merpati betina ini cenderung takut dengan pejantan. Ketika ada pejantan itu dia akan ketakutan dengan sendirinya, histeris ya. Jadi ketakutan yang berlebihan teman-teman. Jantan bunyi mengeluarkan suara bekur, dia sudah ketakutan atau dalam artian panik. Jadi seolah-olah di kandang itu tidak tenang. Jadi mondar-mandir, apa istilahnya ya, mencoba untuk keluar. Nah, itu fungsinya. Tetapi ketika kalian memandikan seperti ini, nah itu insya Allah suhu birahinya akan kembali normal atau seimbang. Jadi ini fungsinya untuk melenjehkan merpati itu seperti itu. Jadi percuma saja kalau merpati kalian lenjeh tetapi birahinya tidak normal, birahinya tinggi atau birahinya drop, itu susah lagi dijodohinya. Karena kebanyakan merpati yang mau kita lenjehin itu tujuannya untuk menjodohkan agar mempermudah kita dalam penjodohan merpati. Nah, ini udah selesai teman-teman. Jadi seperti ini aja sudah cukup, udah basah. Nah, kemudian baru kita jemur. Nah, untuk penjemuran itu biasa saja ya teman-teman. Ini boleh dilakukan campur dengan merpati lain juga boleh. Kalau merpati kalian ini ibarat udah tahu kandang ya boleh dilepas juga nggak apa-apa. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kondisinya cuacanya bagus, panasnya bagus, dijemur teman-teman. Kenapa? Karena ini bertujuan untuk merangsang reproduksinya agar nanti ketika kita jodohkan dengan merpati jantan, itu nanti si betina ini bertelur. Nah, terus langkah selanjutnya itu kita pemberian vitamin. Pemberian vitamin juga untuk merangsang hormon reproduksi si betinaan ini teman-teman. Jadi selagi kita melenjehkan merpati ini, terus juga kita sekalian berbarengan ya untuk
memperbaiki reproduksi si betinaannya. Kenapa? Karena merpati dengan reproduksi yang bagus, maka dia akan mau ya teman-teman, mau berjodoh dengan merpati jantan yang lain. Berbeda ketika halnya, apalagi kalian tidak melakukan cara seperti ini, tidak melakukan pemandian, merpatinya stres, itu susah sekali dijodohkan. Dan alhamdulillah saya itu udah beberapa merpati saya lakukan seperti ini, terus kemudian saya bagikan. Nah itu hasilnya mantap-mantap teman-teman, itu mudah jodoh, biasanya tidak memakan waktu yang begitu lama. Nah selanjutnya, step selanjutnya dalam melenjehin merpati betinaan itu apalagi sih? Ya kita langsung nunggu merpati ini kering dulu ya teman-teman. Nunggu kering, setelah penjemuran nanti saya lanjut ke step berikutnya. Nah sebelum kita bahas gimana cara melenjehin merpati betina, nah perlu teman-teman ketahui dulu ya, fungsi dan kegunaannya apa sih? Merpati kita itu harus dilenjehin dulu atau dibrancain dulu. Kalau betina dilenjehin, sedangkan kalau jantan itu dibrancain. Nah, fungsi dan tujuannya supaya ketika penjodohan, untuk penjodohan nih, itu mudah dijodohkan. Terus juga biasanya merpati yang lenje itu tidak pilih-pilih jantan ya teman-teman. Jadi dengan jantan apapun dia mau jantannya masih piyikan, mau jantannya jantan biasa atau jelek, itu mau. Nah itu fungsinya teman-teman. Jadi kebanyakan hanya tahu katanya saja lenje, tetapi tidak tahu makna dan fungsinya itu buat apa sih merpati betina itu dilenjehin. Nah tujuannya seperti itu teman-teman, untuk mempermudah kita dalam menjodohkan merpati. Nah setelah proses pemandian selesai, ini udah kering ya, tadi udah dijemur, udah dimandikan, ini kan sudah kering nih. Nah terus caranya itu kita kasih jamu hebat teman-teman, terus beberapa vitamin. Saya langsung praktekin saja buat kalian ya. Tujuannya nanti saya juga akan jabarkan atau saya akan jelaskan juga tujuan dan fungsinya memberi jamu hebat, terus juga multivitamin. Nah setelah mandi, jemur, terus kering, saya kasih jamu hebat. Jadi setiap hari ya teman-teman. Oke, kita beri jamu hebat setiap hari, setiap sore lah habis makan. Oke, kasih jamu hebat. Terus langkah yang ketiga, jadi setiap hari lakukan proses melenjehin merpati betina itu selama 7 hari. Biasanya paling efektif itu selama 7 hari. Tetapi kalau memakai jamu hebat itu biasanya 3 hari sudah lenje atau sudah beranca kalau jantan. Ini sama aja teman-teman, baik merpati betina maupun merpati jantan. Tapi nanti insya Allah saya buatin juga cara berancain merpati di video yang lain. Cuman di video kali ini saya berbagi cara melenjehin merpati betinaan. Ini khusus betina ya teman-teman. Setelah mandi, terus kering, kasih jamu hebat. Nah, besoknya teman-teman kalian beri namanya itu minyak ikan. Minyak ikan sebanyak 2 butir. Nah, besoknya lagi kalian berikan kalek. Kaleknya itu dipotong jadi 2 setengah saja ya teman-teman. Jadi setengah butir. Berikan juga ke betinanya. Berarti selama 3 hari itu masuk yang pertama, hari pertama jamu hebat. Yang kedua minyak ikan itu multivitamin ya. Yang ketiga itu obat tulang atau bisa dibilang kalek teman-teman. Itu bisa kalian dapatkan di toko unggas. Nah kalau untuk jamu hebat kalian bisa beli itu di bawah deskripsi. Nah setelah 3 hari itu biasanya sudah ada tanda-tanda beranca. Nah gimana sih untuk mengetahui merpati kita itu yang betinan ini udah lenje atau belum? Ya kita tes teman-teman. Cara ngetesnya biasanya kalau udah lama sendirian sih dia udah itu kepantau. Ini kebetulan udah berapa ya? Lihatin nih teman-teman. Ini udah lenje teman-teman. Fungsinya biar si merpati itu tidak takut dengan pejantan ya teman-teman. Tuh
Liatin tuh, ngerespon tuh. Tuh. Tuh, manggut-manggut kan? Tuh, betina yang di dalamnya cemburu tuh kan. Nah, seperti ini pertanda sudah lenje. Nah, ketika sudah lenje seperti ini, berarti kita berhasil. Nah, itu kan baru 3 hari, teman-teman. Nah, kalian lakukan sendirian seperti ini selama 1 minggu. Nah, itu insya Allah lenje sendiri. Nanti biasanya kalau sudah 1 minggu, dia mengeluarkan suara, teman-teman. Kayak si jantan, sama aja kayak si jantan. Cuma kalau jantan itu bunyinya agak kenceng. Kalau ini agak pelan, terus juga jarang, teman-teman. Itu tanda-tanda merpati kalian sudah lenje. Nah, ini kalau tanda-tanda merpati sudah lenje, aduh, ini nggak ada jantannya. Dia itu ke semua pejantan itu mau, teman-teman. Jadi, nggak satu jantan aja. Jadi, mau jantan baru, mau jantan yang sudah tua, mau jantan masih piikan, dia sudah mau. Jadi, dia itu nggak takut. Terus dia juga nggak panik, terus dia juga nggak galak juga, teman-teman. Jadi kalau kalian punya merpati betinaan yang galak, mungkin kalian belum melakukan ritual yang tadi saya sudah sebutkan di awal video. Jadi kalian harus melakukan cara-cara tersebut agar bisa dijodohkan, bisa digiringkan. Nanti mudah, teman-teman. Setelah sudah lenje, kalian jodohkan, penjodohannya itu insya Allah akan berhasil, atau dengan kata lain itu penjodohannya sempurna ya, teman-teman. Berbeda ketika kalian memaksakan. Bisa saja, teman-teman, merpati betinaan yang tidak lenje terus kita jodohin itu bisa. Tetapi alangkah lebih baiknya kalian sendirikan dulu selama 1 minggu, teman-teman. Terus, Bang, kalau saya nggak punya jamu hebat, terus saya juga nggak punya minyak ikan nih, Bang, saya juga nggak punya kalak atau batulang, saya ini masih pelajar, Bang, dananya dana minim, Bang, gimana caranya? Gampang, teman-teman. Jadi lakukan penyendirian seperti ini ya. Setiap hari itu kalian mandikannya, tetapi dengan catatan memandikannya itu ketika ada cahaya matahari. Jadi jangan sekali-kali kalian memandikan merpati ketika cuaca lagi hujan, mendung, terus nggak ada cahaya matahari, itu bahaya, teman-teman. Kenapa? Karena merpatinya bisa saja terjangkit penyakit. Jadi caranya cukup simple ya, teman-teman, cukup sederhana, simple seperti itu aja. Kalau kalian males pun, kalian nggak terburu-buru nih untuk melenjehin merpati, kalian udah biarin aja sendirian seperti ini. Tetapi catatannya, teman-teman, usahakan tidak ada merpati lain, teman-teman. Jadi diasingkan atau disendirikan dulu selama biasanya kalau seperti itu tanpa kita melakukan perawatan itu memakan waktu 1 bulan, teman-teman. Itu baru mau dijodohkan atau dipasangkan dengan merpati lain. Apalagi merpati yang dulunya bekas ada jodohnya, terus si jantannya hilang atau gimana, itu kalau kita tidak dirawat yang tadi saya sudah sebutkan, kalian akan mengalami kesusahan. Jadi kalian lakukan cara yang sudah saya bagikan ya, agar hasilnya lebih maksimal, lebih cepat, tidak membuang waktu juga. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja cara melenjehin merpati betinaan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.